Geger, Nikita Mirzani sudah prediksi ketidakhadiran Fadel dan mengetahui alasan dibalik ketidakhadiran kekasih anaknya tersebut dalam pemanggilan yang dijadwalkan pihak kepolisian. Ya, seperti diketahui, Fadel Bajideh, kekasih buah hatinya Laura Meizani, pada Jumat 27 September 2024 kemarin seharusnya datang untuk dimintai keterangan dalam pelaporan pasal dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur dan pasal Undang-Undang Kesehatan yang dilayangkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Meski begitu, sampai waktu yang ditentukan, sosok Fadel tak juga menunjukkan batang hidungnya. Dan tak ayal membuat kemarahan yang langsung membuncah dari Edwin, kakak Nikita Mirzani. Dan Fahmi Bahmid, kuasa hukumnya yang kebetulan hadir dan seolah ingin melihat langsung sosok yang diduga melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar kepada keponakannya dan anak dari kliennya tersebut. Murkanya Edwin dan Fahmi Bahmid juga tidak lain karena Fadel seolah tidak menghargai pemanggilan yang dilayangkannya, karena tidak menjelaskan informasi spesifik terkait alasan dibalik ketidakhadirannya dan bukti-bukti yang mendukung alasannya tersebut. Lantas seperti apa murkanya Edwin, kakak Nikita Mirzani dan Fahmi Bahmid yang diutarakannya kemarin atau seharusnya bertepatan pada pemanggilan Fadel? Benarkah pula dibalik ketidakhadiran Fadel, Nikita Mirzani sempat mendapatkan informasi langsung terkait keberadaan Fadel di malam sebelumnya atau sebelum Fadel harusnya hadir ke pemanggilan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti yang diceritakan sebelumnya, mangkirnya Fadel Bajideh dalam pemanggilannya yang dilakukan pihak kepolisian Jumat 27 September 2024 kemarin, memang seperti informasi yang beredar dan pernyataan dari humas pihak kepolisian, didapatkan mereka dari sepucuk surat yang di dalamnya berisikan informasi terkait Fadel yang disebutkan kurang sehat, sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam pemanggilan tersebut. Meski begitu, mangkirnya Fadel Bajideh rupanya langsung ditanggapi murka oleh Edwin, kakak Nikita Mirzani, yang kebetulan hadir bersama kuasa hukum adiknya Fahmi Bahmid di kantor kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan atau bertepatan saat Fadel mangkir dari pemanggilannya. Mengungkap sebuah alasan-alasan lain yang diduga menjadi alasan kuat diduga di balik mangkirnya Fadel, Edwin menyebutkan Fadel kemungkinan tidak hadir karena takut berurusan dengan pihak kepolisian. Namun pernyataan serta murkanya Edwin pun ditanggapi santai oleh Rasman sebagai kuasa hukum Fadel dengan pernyataan seperti berikut ini. Ya, jadi dari penyidik kita sudah berkoordinasi dengan penyidik bahwa memang kemarin sudah kita layangkan untuk minta keterangan atau keterangan-keterangan yang diberikan itu yang kita harapkan, ya. Tapi untuk hari ini ada penundaan, itu, ya, ada penundaan dari VA. Untuk alasannya adalah kurang sehat, itu yang diberikan di surat tertulis. Jadi untuk sementara ini setelah kuasa hukum dari VA kemarin memberikan surat penundaan kepada Kasat Serse Polres Jakarta Selatan, kemudian di situ tertulis dari VA kurang sehat, tapi dari penyidik meminta untuk surat sakit. Sampai saat ini dari kuasa hukum VA belum memberikan keterangan surat sakit. Saya tadi ke atas ketemu penyidik, yang pertama kali saya sampaikan apa alasannya terlapor itu tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut. Jadi ada surat namun tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap, sehingga
seharusnya kalau memang ada sesuatu yang disampaikan, harusnya dilengkapi dengan dokumen. Artinya kalau memang dia kurang sehat itu kan harus ada keterangan. Nah, itu biarlah penyidik yang ada di atas. Yang kedua, yang terpenting itu adalah saya membawa kakaknya Nikita khusus hari ini ke sini karena ada hal-hal yang penting yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan kepada penyidik terkait kemenakannya dia sendiri. Seperti apa biar dia yang menjelaskan. Kehadiran saya hari ini kan tadi kalau sebelumnya niat saya mau sholat Jumat, ya kan? Saya mau sholat Jumat di Polres begitu. Terus tadi ada yang bilang, "Bang, ini kayaknya si Anu kagak jadi nongol." Saya bilang kagak peduli. Yang penting khotibnya ada. Kalau khotibnya nggak ada, saya nggak jadi sholat Jumat, Mbak. Gitu. Ketemu Bang Fahmi kan benar. Sini kita ketemu. Saya juga pengen mampir kemari. Saya pengen nanya ponakan saya gimana keadaannya. Karena saya kan mau gimana pun saya bukan orang tua langsung lah. Saya bukan orang tua langsung. Saya ini paman. Saya juga sungkan untuk terjun lebih dalam. Tugas saya rasa saya cukupkan sampai kemarin ketika membantu menjemput. Yang alhamdulillah rusuh sayanya. Kok tidak gentle? Tidak gentle itu tidak berkirim surat, tidak memberi kabar, kabur. Ini gentle. Kirim surat kita kirim, saya jawab di media dengan kalian, saya kirim surat secara fisik. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Sampai tadi saya masih komunikasi dengan Ibu Nurma selaku Kasih-Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Kita masih chattingan WA. Saya katakan bahwa terima kasih Bu Nurma, statement Ibu luar biasa, sangat smooth, sangat soft, ibarat pesawat soft landing sehingga tidak memanas. Itu baru humas yang jago. Karena itu saya hargai, saya apresiasi. Nah saya katakan, insya Allah Bu, hari Jumat saya akan dampingi Saudara Fadel Al-Fajar Bajide untuk dimintai keterangan. Kan yang punya urusan kan NN. Yang melaporkan Fadel itu kan NN. Bukan pamannya, Siloli, bukan paman Siloli, bukan kakaknya NN. Terus yang kedua, yang ngomong di media sosial, yang bilang akan tendang seperti kursi, tidak boleh bangkit, langsung pukuli pakai ada yang putih gede itu, kan CNN. Kalau dengan dia urusan itu. Nah, tapi kalau dia pengen jumpa, dia mau pukuli, ngomong sekarang. Saya tunggu, saya datang, saya akan buat seperti NN yang disampaikan di media sosial. Udah, saya akan lihat. Kami tonton, kami nggak akan bantu, biarin aja. Lu kalau jago, coba deh. Jadi ngomong itu kalau ngomongin di manusia yang dipegang omongannya. Ya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang dipegang janji dan komitmen, bos. Bukan begitu. Ya, Fadel seperti dalam surat yang diperoleh pihak kepolisian. Di dalam surat tersebut, Fadel memang juga tidak melengkapi bukti-bukti yang benar, menunjukkan kondisinya seperti tertulis dalam surat yang dikirimkan tersebut. Hal ini tentu memicu kegeraman Edwin kakak Nikita Mirzani. Bahkan ia pun mengibaratkan anak sekolah saja yang sakit dan tidak masuk sekolahnya harus dilengkapi alat bukti yang menunjukkan kondisinya. Apalagi kondisi yang dialami Fadel yang sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh pihak kepolisian, namun seolah tidak dibalas Fadel dengan aksinya yang serupa. Lagi-lagi menanggapi hal ini, Rasman pun kembali memberikan pernyataannya seperti berikut ini. Ya kagak kan, kalau kita sekolah aja mau izin sakit kita ngasih surat dokter, Bu. Minimal surat keterangan orang tua. Dulu saya sakit, bapak saya yang bikin tanda tangan. Anak saya yang bernama ini kelas sekian tidak bisa menghadiri kelas hari ini dikarenakan sakit, minimal orang tua. Lah ini mah kan kagak ada barang satu. Dokter kagak, orang tuanya kagak, ini mesti mau nanya, lu diaku anak apa kagak? Tidak disertakan. Bukan sakit, kurang sehat. Kurang enak badan, kurang garam badannya. Oke, mungkin dikasih tahu nggak sih kurang enak badannya itu kenapa? Gitu. Kurang Apakah garam, Mbak, keras kurang garam. mikirin ini, Serius, kah? saya kagak tahu dia kenapa kurang enak badannya. Apa semalam habis main monopoli, saya kagak tahu. Kita mah anak sosmed. Kita mah anak sosmed, biar kata datua begini gitu. Minimal ya tadi saya bilang, kalaupun sakit, setidaknya secara legal formalnya kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu.
Kita di kantor pun bilang sakit aja harus ada keterangan dokter. Apalagi kita berkaitan dengan pihak hukum. Jangan dibercandain, Bang. Hormatin aja. Kalau emang takut ya ngomong, Pak, saya kayak kagak berani, Pak. Kira-kirinya saya takut dijegat sama yang rambut hijau. Saya kagak nongol, kagak nongol saya. Ya kalau saya melihat itu kan sebetulnya begini, ini kan panggilan permintaan interview atau klarifikasi atau permintaan keterangan. Jadi sebetulnya dia datang saja. Tapi yang aneh membuat alasan yang tidak logis sehingga itu akan menjadikan masalah baru. Saya ingatkan di hukum ini ada manakala seseorang itu dipanggil tidak mentaati panggilan itu ada pasal tersendiri. Itu bisa dikategorikan menghalang-halangi proses pemeriksaan atau proses hukum. Jadi kalau datang lah. Mungkin kalau memang takut ditemenin sama Edwin nanti. Ya, saya temenin. Statement beliau sepertinya menggiring opini bahwa harus ada misalnya surat yang membuktikan dia sakit. Begitu ya. Dan saya dari Singapura ini, saya memberikan statement karena saya pikir memang samping permintaan media, saya juga harus jelaskan dasar hukumnya gitu, sehingga jangan membingungkan masyarakat. Pertama, Recording in progress. Ada tiga hal. Ada tiga hal. Kedengaran? Ya. Ada tiga hal yang mendasari tentang penundaan pemeriksaan. Pertama, seseorang yang dipanggil dalam hal dimintai keterangan untuk klarifikasi, maka dibolehkan oleh undang-undang, oleh aturan hukum, untuk dia belum memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar itu adalah salah satunya kurang sehat. Yang kedua, kesibukan. Yang ketiga, atau sedang ada keluarga yang sedang sakit tapi dia diposisikan sebagai orang yang menjaga keluarga yang sakit. Artinya dia tidak punya waktu pada saat itu ya. Dalam filosofi pemeriksaan seseorang, apakah dia klarifikasi, apakah dia dipanggil sebagai saksi, bahkan sudah naik sidik, tersangka, tetap saja ketika ditanya itu penyidik menanyakan apakah Anda sehat. Sehat ini ada dua, sehat fisik, sehat mental. Yang kedua, apakah Anda dalam keadaan tertekan atau tidak? Jawabnya kan harus tidak. Nah, jadi ketidakhadiran klien tadi, di samping dia kurang sehat, itu poin pertama. Yang kedua, dibenarkan oleh undang-undang. Dia ngomong, iya 2 hari yang lalu ada lihat. Makanya kalau ngomong itu pakai data, foto, video, gitu loh. Jangan ngomong doang. Nah, saya, sejak dia jadi klien kami, saya ketua tim saya, kita memantau semua pergerakan keluarganya. Kami mengatensi kasus ini. Jangan sampai ada kebohongan. Memang di awal ketika orang tuanya, ayahnya, ibunya, kakaknya, tim hukumnya, Fadel di rumah saya, ibunya sudah bilang, Fadel ini ada penyakit MAS serius. Makanya mual-mual, makanya pusing. Nah, jadi kalau dia bilang dugem di salah satu klub di Jakarta, mana videonya, mana fotonya, tanggalnya mana. Nah, kalau lu nanti bilang begitu, keberatan klien kami, artinya ada pembohongan publik, memfitnah orang, itu dilaporkan. Udah terlalu banyak data-data yang kami kumpul untuk si NM ini dilaporkan. Saya nggak perlu bilang sekarang, apakah saya sudah melaporkan dia atau tidak. Saya diam saja, tapi kalian lihat ke depan. Karena bagi saya, si Dennis itu lebih berani daripada NM. Dennis saja kita sikat, apalagi NM, bukan sombong ya.
Sementara itu, berbeda jauh dengan kegeraman yang diperlihatkan sang kakak, Nikita menuturkan memang sudah menduga ketidakhadiran pria yang berprofesi sebagai dancer tersebut. Yang cukup mengejutkan, Nikita menyebutkan di hari sebelumnya atau di hari Kamis 26 September lalu, ia sempat mendapatkan informasi terkait keberadaan Fadel. Sehingga ia pun yakin kekasih buah hatinya tersebut tidak seperti kondisi yang tertulis dalam surat tersebut. Untuk itu, Nikita pun menyarankan kepada Fadel jika gentle sebaiknya hadir dalam pemeriksaan tersebut, terutama agar tak membuat proses ini berlarut-larut dan membuatnya juga banyak kehilangan waktu akibat pelaporan yang dilayangkannya tersebut. Kesel gak sih kan Niki hari ini gak datang? Udah tahu dia pasti nggak datang, sudah tahu. Ya, biasalah namanya orang dipanggil polisi kan, pasti kan deg-degan kan. Ya kalau nggak salah santai aja. Enggak, ada yang lihat dia kok hari Kamis lagi dugem di daerah Tangerang, klub Tangerang. Dia katanya nggak menghargai, mempermainkan kata abang Kak Niki. Iya, bikin lama ya prosesnya ya. Harusnya selesai nih kalau dia datang gitu kan. Nanti tinggal naik lidik apa segala macem. Ya udah. Selesai. Ya segentleman lo aja lah, datang lah, jangan mengulur-ulur waktu. Pekerjaan orang tuh banyak, kalau dia kan pengangguran kan. Seperti apa yang disampaikan Nikita Mirzani dan kegeraman sang kakak, dalam hal ini Nikita memang melaporkan Fadel dengan beberapa pasal sekaligus. Di antaranya Undang-Undang Kekerasan Terhadap Anak di bawah umur dan Undang-Undang Kesehatan. Sangat geram dengan dugaan aksi yang diduga dilakukan Fadel, mengulang seperti yang diucapkan Nikita Mirzani sebelumnya. Edwin, kakak Nikita, juga mengaku sangat emosi dengan kejadian ini. Sehingga jika tidak ada hukum akan melakukan hal yang sadis untuk kekasih keponakannya tersebut. Namun karena tersadar bahwa Indonesia adalah negara hukum yang sudah seharusnya semua warga negara harus patuh dan tunduk di depan hukum, jalan inilah yang ditempuhnya untuk menghukum Fadel jika terbukti bersalah. Saya cuma pengen ngedoain. Jadi kayak kan biasa ya kalau kita ngedoain kan auzubillahiminasyaitonirrajim ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa saya gampang. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Nah, buat yang tahu lanjutin dah. Kemarin saya ngomong kayak begitu, saya lanjutin ayatnya ketuker, saya ditegur. Saya manusia. Kalau saya kayak gitu, saya kadang nyontek HP dulu. Oh ini doanya habis sholat gitu. Hanya cuma doa doang. Doa. Saya berpikir tindakan saya yang paling bisa lemah-lemahnya saya lakukan adalah mendoakan untuk yang terbaik. Itu yang saya minta untuk teman-teman semua. Kalaupun ada lagi, ini saya agak serius. Oke, tadi kan HP-nya ngumpet. Jadi gini, saya minta untuk semuanya jangan lagi jadiin bercandaan lah gitu. Ini bukan bercanda. Kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari, lo tau musuhnya Arnold zaman dulu, predator. Dari predator. Ini predator ini jangan dilepas. Perkara dia belum terbukti, mari kita tunggu, kita buktikan. Kalau memang salah, saya datang, bang, minta maaf. Kan saya juga kagak ngatain abang. Saya cuma minta keadilan ditegakkan. Saya datang ke polisi, gunanya polisi. Kalau ini hukum rimba, saya gilas pakai motor, bang. Kalau ngikutin emosi ya, kan ada hukum, makanya saya bilang ikutin aja hukumnya. Dan teman-teman sekalian saya minta, jangan jadiin ini lelucon. Ini harusnya jadi awareness buat kita semua untuk, ayolah, sadar dengan kita harus melindungi anak. Mau siapapun, nggak perkara ibunya, nggak perkara tetangga atau siapapun. Karena kadang itu hal yang sungkan dilakukan. Kita sungkan kalau ngeliat, oh ini anak ini begini, kita sungkan. Tapi itu memang anak harus dilindungi dimanapun. Dan ini saya harap ini jadi awareness untuk semuanya bahwa hal ini gongnya udah besar banget. Akhirnya sudah mulai muncul nih suara-suara bahwa iya ada kasus di mana saya baca sampai miris. Yang tadinya ini ngumpet, nggak mau speak up. Ngelihat emak lemon nongol kayak gitu, pada muncul, alhamdulillah mulai berani speak up biarpun tetap dalam kondisi anonimus mungkin. Tapi mulai banyak yang cerita ya udahlah, saya miris lah intinya. Maksudnya mari kita jadikan momentum ini. Ada banyak hikmah yang bisa diambil. Ada banyak banget hikmah yang bisa diambil dari sisi keluarga, dari sisi hukum. Kita akhirnya lebih sadar tentang hukum perlindungan anak. Saya nggak mau ngomong undang-undang, nanti saya dipelintir. Bang Fahmi dah yang ngerti ngomong undang-undang ya. Gimana Bang Fahmi undang-undang hukum anak? Menurut undang-undangnya perbuatan
yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu adalah kejahatan. Nah, jadi ini bukan main-main, dengan ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itu satu perkara yang dilaporkan. Kita tunggu ada perkara lain, tapi kita fokus pada satu masalah ini, karena ini yang paling penting, karena ini yang bisa memberikan perlindungan kepada Laura. Seperti itu. Jadi makanya saya sama Nikita, sama Edwin fokus dalam perkara ini, supaya anak ini mendapatkan perlindungan secara maksimal. Perlindungannya bagaimana juga secara batiniah juga terlindungi, karena banyak hal yang terjadi sebelumnya. Jadi seperti itu. Tapi saya katakan kembali, tidak ada persoalan percintaan itu nggak boleh. Ya ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Sangat betul-betul. Astagfirullahaladzim. Yang dilaporkan apa, yang dibahas apa, yang saya laporkan itu Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana kejahatan terhadap anak kecil yang dilakukan oleh orang dewasa dengan ancamannya 5 tahun maksimal 15 tahun. Jadi tolong kalau tidak paham, tanya apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, supaya Anda tidak tersesat semua menyampaikan kepada masyarakat. Di sisi lain, masih melanjutkan mangkirnya Fadel dalam pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian. Fadel dalam surat tersebut juga meminta untuk dijadwalkan ulang untuk melakukan pemeriksaan, yaitu menjadi di hari Jumat 4 Oktober 2024 atau pekan depan mendatang. Nah, untuk penundaan yang diberikan di situ tertulis tanggal 4 Oktober dengan jam yang sama, ya, hari Jumat. Gue belum tahu ya, tapi abang gue sih pengen ketemu banget. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, pasca dilakukan penjemputan, Laura Mezzani saat ini memang tengah ditempatkan di sebuah tempat yang aman atau safe house di dalam pantauan pihak kepolisian. Seperti apa cerita kuasa hukum saat bertemu Laura? Benarkah Laura juga sempat menyampaikan perasaan menyesalnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Aku Feby Marcelia mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sudah bukan menjadi sebuah rahasia lagi jika permasalahan antara Nikita Mirzani dengan sang putri bak benang kusut yang sulit sekali untuk diuraikan. Sudah berjalan lebih dari 1 tahun silam atau tepatnya saat Laura mulai melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Permasalahan ini seolah menemukan babak baru saat dilakukan penjemputan yang dilakukan Nikita bersama sang kakak dan beberapa pihak lainnya termasuk pihak kepolisian. Lantas seperti apa cerita Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, saat bertemu Laura di safe house atau rumah aman yang di dalam pantauan pihak kepolisian? Benarkah pula Laura sempat menyampaikan perasaan menyesalnya terhadap banyak hal, terutama saat hanya memanggil sang ibunda dengan sebutan namanya saja? Jadi saat itu di atas, di lantai 3, ya yang pertama saya katakan, kenapa nak kau nak kok marah-marah, terus kenapa harus memanggil nama, itu kan ibumu, itu kan orang tuamu, itu kan mamamu. Iya, dia mama saya. Ya sudah, panggil sebagaimana yang biasa kau panggil. Kau mau panggil mama atau ibu, panggil sebutan seperti yang biasa kamu lakukan, jangan lagi panggil namanya. Itu sempat dia meneteskan air mata karena memang saya rangkul kepalanya. Kamu yang tenang ya, kamu kaget mungkin. Tiba-tiba datang Edwin, semua datang ada di depan apartemen. Kenapa? Karena harus tahu dia. Ini perjuangan seorang ibu untuk memberikan perlindungan kepada anaknya karena dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Supaya dia paham, kenapa tiba-tiba Edwin turun, saya turun, Nikita turun. Karena apa?
satu-satunya jalan untuk memberikan perlindungan kepada Laura adalah membuatkan laporan polisi supaya diproses. Kenapa? Begitu diproses, perlindungan itu akan diberikan oleh negara kepada korban. Ingat, Laura adalah korban dalam perkara. Korban. Jadi itu yang menjadi saya sampaikan, tapi saya tidak lama karena saya juga tidak sanggup untuk berbicara terlalu lama karena dia bukan teriak tapi air mata yang keluar tanpa suara. Saya tidak tidak penting dia menyesal nggak menyesal, tapi dia mengakui itu mama saya. Jadi pengakuan yang selama ini kita tunggu, itu mama saya. Panggil seperti yang kau panggil seperti biasa. Dia biasanya panggilnya Mimi ya. Iya, Mimi. Jangan dipanggil namanya. Lain halnya dengan cerita kuasa hukum terkait update kondisi Loli. Memang dalam permasalahan ini Nikita Mirzani seolah harus berhadapan dengan pengacara Rasman Arif Nasution yang berdiri di samping seterunya Fadel Bajideh. Rasman sebagai pengacara pun terkenal cukup aktif saat membela kliennya, sehingga di hadapan awak media, Edwin, kakak Nikita Mirzani, mengaku sempat tersulut emosi manakala mendengarkan pernyataan Rasman yang menyebutkan jika ada artis senior yang meminta dan menyarankan agar Laura dan Fadel untuk dinikahkan saja. Mengomentari hal ini, Edwin meminta Rasman untuk mengungkap siapa artis senior tersebut, yang jika disebutkan ia akan melakukan aksi lanjutan untuk aktris senior tersebut. Lantas seperti ini tanggapan Rasman saat diminta untuk mengungkap siapa aktris senior tersebut. Ya bukan, ini bukan masalah kita mau merestui atau tidak merestui. Kalau kita kan, ya namanya orang pacaran ya, saya ngerti, saya pernah muda, saya pernah pacaran lah gitu. Tapi pacaran saya ketaker ceritanya gitu, jaraknya nggak jauh-jauh, kemudian juga nggak macam-macam amat lah gitu. Nah ini kan sudah ditemukan ada indikasi, kita baru bicara indikasi dulu deh, karena kan kita belum, kita akan dibuktikan nanti di saat persidangan. Saya nggak mau meloncat ke kesimpulan, itu terlalu jauh, itu bukan ranah saya. Tapi kami keluarga menemukan indikasi bahwa ini, no, ini not a romance, you fool. Jangan sebarin beritanya begitu, apa mau mislead, terus kemudian sempat ngomong soal ada aktor senior yang menyuruh untuk sudah nikahkan saja. Saya tantang, sebut bang, aktornya siapa biar saya sowan. Biar saya sowan, saya juga minta izin dari mana itu ceritanya pemikiran kayak gitu. Apa jangan-jangan si abang ini lagi ngebantalin orang? Supaya semua masyarakat ini juga paham, tidak diberikan informasi yang sesat dan menyesatkan. Saya tidak pernah berurusan dengan persoalan lain dalam perkara ini kecuali satu, terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancamannya 5 tahun dan 15 tahun maksimal, dan itu merupakan perbuatan dalam kategori kejahatan. Yang kedua terkait dengan Undang-Undang Kesehatan. Tidak ada perkara lain yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan kecuali terkait untuk melindungi anaknya yang masih di bawah umur. Ingat, Laura itu baru 17 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dia adalah anak di bawah umur. Titik. Jadi belum cakap dan cukup di mata hukum. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.